Akankah kasus korupsi Rafael Alun capai Rp 3.000 triliun? Begini faktanya, kasus korupsi Rp 3.000 triliun alias triliun yang dituding melibatkan Rafael Alun jadi trending di media sosial X atau Twitter. Benarkah konten yang mengklaim Rafael Alun terlibat korupsi 3.000 triliun itu? Salah satunya didistribusikan di TikTok pada hari Sabtu. Kehebohan ini bermula dari sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menyebutkan bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo terlibat korupsi Rp 3.000 triliun. Uang itu disebut-sebut mengalir ke 25 artis tanah air. Korupsi 3.000 triliun. Gila, korupsi besar-besaran setelah heboh korupsi 271 triliun. Ternyata ada yang lebih besar lagi yang dikorupsi Rafael Alun sebesar 3.000 triliun yang mengalir ke 25 artis pencucian uangnya. Demikian narasi yang dicantumkan dalam video berdurasi 19 detik itu. Selain itu dalam video tersebut juga dicantumkan narasi, ini alasan mengapa koruptor gabung kedua dan sangat takut jika Anies jadi presiden. Kebenaran kasus korupsi 3.000 triliun berdasarkan penelusuran. Video yang menarasikan Rafael Alun keterlibatan korupsi 3.000 triliun itu pertama kali disebarkan di TikTok oleh akun bernama Pendekar Truth atau @kebenaranmenang1708 pada Senin 15 April 2024 lalu. Akun tersebut menyebarkan narasi dalam cuplikan video yang menampilkan pembawa acara Aiman Wijaksono dalam acara yang diantaranya menghadirkan narasumber anggota Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, terkait kasus korupsi Rafael Alun. Kasus korupsi Rafael Alun lebih besar dari 271 triliun. Gila, bisa satu anggaran APBN 3.000 triliun. Mengulir ke 25 artis ternama. Astagfirullah. Demikian narasi yang dicantumkan dalam cuplikan video 10 menit itu. Kemudian narasi video terkait Rafael Alun itu juga diunggah di X, dulunya Twitter, diantaranya oleh akun ini dan menjadi trending topik. Narasi video tersebut juga telah disebarkan di beberapa akun TikTok, salah satunya oleh akun ini. Setelah ditelusuri, cuplikan video tersebut merupakan potongan dari video yang diunggah oleh kanal YouTube Official Inyos berjudul Bongkar, artis inisial R diduga miliki bisnis dengan Rafael Alun pada 5 April 2023 lalu. Namun video tersebut menambahkan narasi yang keliru atau salah bahwa Rafael Alun terlibat korupsi sebesar Rp 3.000 triliun oleh beberapa akun media sosial di atas. Selain itu, hingga berita ini dimuat, tidak ditemukan informasi terkait adanya korupsi sebesar 3.000 triliun yang dilakukan oleh Rafael Alun. Perjalanan kasus Rafael Alun diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas kasus korupsi berupa penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan istrinya Ernie Meige Torendek senilai Rp 16,6 miliar. Dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Arme, PT Subas Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo. Hal tersebut berkaitan dengan jabatan dan pertentangan kewajiban dengan atau tugas Rafael. Selain gratifikasi, Rafael bersama istrinya, Ernie Meige, juga didakwa melakukan TPPU dalam periode 2003-2010. Dengan total pendapatan pencapaian 94,6 miliar, TPPU yang dilakukan Rafael Alun terbagi menjadi 2 periode. Periode pertama sejak 2003 sampai 2010, nilai pencucian uang Rafael bernilai Rp 31,7 miliar. Pada periode kedua, ayah Mario Dandi itu melakukan pencucian uang mulai tahun 2011 hingga 2023. Ada mata uang asing yang digunakan Rafael Alun dalam kontak cuci uangnya tersebut. TPPU periode 2011 sampai 2023 sebesar Rp 26 miliar, 2 juta dolar Singapura, 937 ribu dolar AS, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya. Beberapa waktu lalu, vonis hukum Rafael Alun atas perbuatannya. Rafael Alun dihukum pidana penjara selama 14 dan denda sebesar 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Selain badan pidana, Rafael Alun juga dihukum pembayar uang pengganti sejumlah
10.079.095.519 dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Vonis tersebut diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta di tingkat banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan bahwa Rafael Alun terbukti memenuhi syarat sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan ke-1, 2, dan 3 oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengacara Rafael Alun pun menanggapi soal video narasi yang mengklaim Rafael Alun terlibat korupsi 3.000 triliun tersebut. Dia menyebut bahwa informasi dalam video itu sangat bohong dan tidak jelas. Ini pembohong banget, gosip gak jelas, gak ada itu soal apa yang dituliskan dalam berita sampah itu, kata Junaidi Saibi kepada jurnas.com. Minggu 21 April 2024. Ia menambahkan, saat ini memusatkan perhatian pada pengajuan upaya hukum kasasi. Kami sedang fokus dengan memori kasasi yang sudah kami sampaikan dan juga kontra memori kasasi. Kata Junaidi, itulah ulasan dan informasi mengenai kasus korupsi Rp 3.000 triliun yang viral di media sosial X dan fakta sebenarnya.